Pertengahan tahun 2019 lalu, media sosial dikejutkan dengan kabar penangkapan kuyang yang dibagikan oleh seorang warga. Kabar ini segera viral dan mengundang kontroversi. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan menceritakan padamu segala perihal tentang makhluk bernama kuyang. Jika kamu bernyali, silakan lanjutkan video ini. Tak hanya sekali, penampakan kuyang yang begitu jelas juga pernah menghebohkan warga di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tahun 2018 lalu. Warga segera berkerumun di depan sebuah rumah di daerah Gunung 4 Margomulyo. Memang terlihat ada cahaya yang melintas begitu cepat di atas rumah berlantai 2 ini. Cahaya ini disebut-sebut sebagai penampakan kuyang yang sedang mengintai perempuan hamil. Beberapa warga bahkan terlihat dengan berani memanjat rumah itu agar bisa menangkap sosok kuyang. Namun sayang, tak ada yang berhasil menangkapnya. Selain itu, akun Instagram @bontangku juga pernah membagikan sebuah postingan kiriman salah satu netizen. Penampakan kepala di sela-sela tembok rumah warga yang diposting pada tanggal 2 Maret 2020 ini disebut-sebut berlokasi di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur. Walaupun suasana terlihat gelap, namun terlihat jelas kepala ini mengarahkan pandangan dengan sorotan tajam kepada perekam video. Beberapa orang yakin dan menganggap ini hanyalah rekayasa. Dan beberapa lagi masih berusaha mempertanyakan, apakah benar ini adalah kuyang? Sebab, jika benar ini adalah kuyang, mengapa perekam video ini bisa sangat berani merekam kejadian yang amat mengerikan ini? Terlepas apakah benar video-video penampakan ini adalah benar atau rekayasa, yang pasti legenda kuyang telah ada sejak zaman dahulu. Kuyang adalah siluman perempuan berwujud kepala manusia, berambut panjang, bergigi taring runcing, dan organ bagian dalam berupa jantung, hati, usus, dan ginjal yang menjuntai. Kisahnya terus dituturkan oleh masyarakat di Pulau Kalimantan. Pada malam hari, ia terbang melintas dengan cepat, dan sekilas hanya tampak seperti cahaya merah dengan kobaran api kecil yang mengikutinya. Namun kadang tampak seperti burung yang besar. Perlu diketahui bahwa kuyang bukanlah hantu. Ia adalah wujud siluman dari seseorang yang berguru ilmu hitam. Kuyang disebut-sebut selalu terbang untuk mencari darah bayi atau darah perempuan setelah melahirkan, lalu menghisapnya. Ia bahkan tak segan mendatangi perempuan hamil dan mengusap perutnya lalu menghisap darahnya. Tak hanya itu, jika tak menemukan perempuan hamil, kuyang juga seringkali mendatangi para gadis lajang yang sedang menstruasi dan menghisap darah dari pangkal paha atau lengannya saat tertidur, hingga menyisakan bekas kebiru-biruan dengan sedikit rasa gatal di tempat yang dihisap beberapa hari kemudian. Bahkan, jika ia tidak menemukan sasaran manusia sama sekali, kuyang bahkan bisa menyerang hewan peliharaan seperti ayam, bebek, kambing, kelinci, bahkan babi. Dan kuyang melakukan semua itu sebagai bagian dari ritual ilmu hitam untuk menambah kekuatan ilmunya demi mencapai kehidupan yang abadi. Pada siang hari, seorang kuyang beraktivitas layaknya perempuan biasa dan berbaur dengan lingkungan sekitar. Sesekali, ia mengenakan jubah kain agar organ tubuhnya tidak tersengat matahari. Dan saat berjalan pada malam hari, ia akan senantiasa menutupi bekas guratan di lehernya. Kisah mengenai kuyang tak hanya dipercaya oleh masyarakat di Pulau Kalimantan saja. Dalam legenda, kuyang dikenal dengan berbagai nama berbeda, namun serupa. Masyarakat Bali menyebutnya dengan nama leak. Di Minangkabau, sosok mirip dengan kuyak memiliki nama Palasik Kuduang.
Masyarakat Sulawesi mengenalnya dengan sebutan popok. Tak hanya Indonesia, hantu serupa kuyang juga ditemukan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengusir kuyang jika ia datang menghampiri dan berniat menjadikan bayi kita sebagai tumbal? Masyarakat Banjar percaya bahwa kuyang sangat takut pada bawang merah tunggal, bawang putih, cermin, pisau, bulu landak, dan rumput jariangau. Agar terhindar dari gangguan kuyang, mereka senantiasa menyimpan benda-benda ini di sekitar seorang ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru lahir. Tak hanya itu, kuyang juga dipercaya takut pada tali ijuk, sebab organ tubuh kuyang bisa tersangkut di sana. Hal inilah yang membuat banyak masyarakat Kalimantan memasang tali ijuk di sekitar tiang rumahnya, atau menaruh tali ijuk bersama dedak di sekitar atap rumah. Namun, berhati-hatilah, jangan sampai terkena minyak sakti milik kuyang. Minyak sakti yang disebut minyak kuyang atau dalam bahasa setempat disebut langah kawiyang, minyak kawiyang. Minyak sumbulik atau minyak kuyang adalah minyak yang bisa membuat siapa saja berubah seketika menyerupai kuyang apabila terkena percikannya. Kisah mengenai kuyang pernah dituliskan oleh seorang pengajar tari tradisional bernama Dewi Nina Kirana. Meski karya tulisnya berupa novel, namun semua itu ia angkat berdasarkan kisah nyata. Salah satunya bahkan berdasarkan pengalaman pribadinya saat melahirkan anak pertamanya di tahun 1978. Ia menyaksikan sendiri darah lahirannya diisap oleh kuyang, namun beruntung ia selamat. Sejak itu, ia disarankan membawa bawang merah kemana-mana ia pergi agar bisa terjauh dari kuyang. Dari pengalaman itulah, serta pengalaman yang sudah tidak asing beredar dan menjadi cerita turun-temurun di Kalimantan Timur, Nina memutuskan untuk menulis novel pertamanya tentang kuyang di tahun 2011. Ia melakukan hal ini agar warga percaya bahwa ilmu hitam berwujud kuyang itu memang benar ada. Apakah kamu termasuk orang yang percaya akan adanya sosok kuyang ini?